La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hampir mati ya kalau dia menceritakan pengalamannya makan street food di India. Masuk ke hospital karena ini mungkin keracunan makanan ya, nggak higienis gitu kan. Takut kali lah pengalaman sebegini kan. So for the foreigners from the Western countries, the first impression of the street food in Indonesia, that might be that it is not very clean. It just doesn't look very sanitary, but they keep it clean. I eat this 3 times a day and nothing ever happened. I never had any stomach problems. Tidak menghadapi apa-apa masalah pun kalau makan lagi di pinggir-pinggir jalan gitu, nggak ada masalah, yang membikinkan kayak cirit atau apa aja. Alhamdulillah katanya udah 3 kali makan setiap hari, nggak ada apa-apanya. When I was in India, after eating a street food, I almost died. I ended up La ilaha hospital. illallah I had to Muhammad spend the Rasulullah. night there. Hampir mati ya kalau dia menceritakan pengalamannya makan street food di India. Masuk ke hospital karena ini mungkin keracunan makanan ya, nggak higienis gitu kan. Takut kali lah pengalaman sebegini kan. Kita lagi di negeri orang, masuk pula rumah sakit. Pasti kita ingat keluarga. Aduh. And it's not only because of the cheap street food. It can also happen in a fancy restaurant. Not Oh. worth it. Magnificent meal. 1 point for Indonesia. Bule-bule bandingan Indonesia versus India, bedanya bikin mereka speechless. Saat pertama kali menginjakan kaki di Asia, banyak Katanya kalau di Indonesia makan di restoran pun kalian tuh bisa beresiko tinggi untuk keracunan makanan. Kayak gimana mau makan gimana kita guys? turis asing mengira semua negara akan terasa mirip. Jalanan ramai, cuaca panas, makanan penuh rempah, dan budaya Allah. yang padat. Tapi semua Allah, pikiran Allah. itu langsung berubah ketika mereka mulai membandingkan pengalaman mereka saat berkunjung ke India dan Indonesia. Dan ini bukan untuk menghina negara manapun. Banyak bule mengaku India punya budaya luar biasa, sejarah besar, dan tempat wisata yang indah. Tapi mereka juga jujur mengatakan pengalaman mereka di Indonesia terasa sangat berbeda. Bahkan menurut beberapa wisatawan perbedaannya seperti 180 derajat. Wow, Beberapa bule banyak bercerita pizza tuh. saat baru turun dari pesawat di Indonesia, mereka langsung disambut senyuman. Petugas imigrasi ramah, orang-orang membantu tanpa diminta. Bahkan hanya bertanya arah saja, dijawab dengan wajah penuh senyum. Sedangkan saat mereka berada di India, menurut pengakuan beberapa wisatawan, orang-orang memang tidak marah, tapi jarang tersenyum, terutama di pelayanan publik. Semuanya terasa lebih dingin dan terburu-buru. Kita sendiri kalau merasakan kalau kita pergi ke sebuah negara lain, masyarakatnya kalau nggak welcoming, kita rasanya tuh nggak enak ya. Mereka itu nggak senyum, nggak ramah senyum, atau ya kayak kaku gitu kan, buru-buru. Kita juga rasanya nggak nyaman kan. Tapi beda loh kalau pengalaman para bule yang udah sampai ke Indonesia, pelayanannya beda. Hal berikutnya yang membuat kepala para turis asing hampir pecah adalah suara Ini macet. klakson. Mereka mengaku India adalah salah satu tempat paling bising yang pernah mereka kunjungi. Berisik Terdengar banget. hampir 24 jam non-stop, bahkan di jalan yang tidak macet pun. Suara kendaraan terus bersahutan tanpa henti. Ada pula lah lembu-lembu. Sapi-sapi turut ikut jalan. Ada bule yang bercanda mengatakan, di India, klakson seperti bahasa kedua. Something I'll never get used to about India is how much honking there is. Even from the hotel room, there's so much honking in the street. Aduh, stresnya kehidupan. Car horns are the unofficial. For a second, so you get an idea how loud it is, because people are picking all the time, constantly. It is wild. Definitely thrown into local life. Have you heard of the traffic in Jakarta? Holy moly. Aduh, Jakarta kita tahu macetnya kayak gimana. Sementara di Indonesia, walaupun macet juga ada, mereka merasa suasananya masih jauh lebih teratur. Pengendara memang kadang membunyikan klakson, tapi tidak separah yang mereka alami di India.
Banyak turis asing mengatakan Indonesia masih terasa lebih tenang dan lebih nyaman untuk berjalan-jalan. I'm getting photos. Nice to meet you. Malioboro. She was like, I love it. Phenomenal vibes. It's a must-try street snack. Curry with some sort of chickpea. Boleh nyobain makanan India malah. It smells strong. All right, here we go. Ih, Dan ini Oh, bagian yang muntah. cukup sensitif, tapi ini murni pengalaman wisatawan asing sendiri. Menurut mereka, street food Indonesia dan India sama-sama terlihat sederhana dan kadang tidak terlalu higienis. Tapi beberapa bule mengaku mengalami masalah serius setelah mencoba makanan jalanan di India. Ada yang sampai sakit perut parah, ada yang harus masuk rumah sakit, bahkan ada yang trauma mencoba street food lagi selama beberapa hari. Sedangkan saat mereka mencoba makanan kaki lima di Indonesia, dan kebanyakan kalau asli lihat memang kalau ada vlog Indian street food, rasanya kayak gimana lah mereka itu bisa baik-baik aja ya. Maksud warga lokal bisa baik-baik aja. Bukan kita untuk menghina, tidak. Kita belajar daripada ya kekurangan, kelebihan itu adalah pada diri kita sendiri. Bagaimana kita harus, kalau makanan itu harus higienis kan. Harus ya, tapi beda banget kalau kita melihat preparation street food di India itu jauh bedanya sama yang kita lihat ini vlog di Indonesia. Beda banget guys. mereka justru merasa aman-aman saja. Mereka makan nasi goreng pinggir jalan, bakso gerobakan, sate, mie ayam, dan hasilnya mereka malah ketagihan. Banyak bule mengatakan makanan jalanan Indonesia terasa lebih cocok di perut mereka. Rasanya kuat tapi tetap nyaman dimakan. Yang sering membuat para bule menangis haru di Indonesia. Masyarakatnya super ramah dan baik. Ada yang diundang makan gratis, ada yang diberi kopi tanpa dibayar, ada yang diajak masuk rumah hanya karena kehujanan. Dan banyak lagi kehangatan warga Indonesia yang kata bule susah untuk dilupakan. Nah, itu tadi kita lihat bagaimana ya ada para bule yang pernah datang ke Indonesia, pernah datang ke India berwisata di India, India, masya Allah, di India, terus dibandingin sama Indonesia gitu kan. Wisatawan asing akhirnya kayaknya ngungkap pengalaman mereka itu mengunjungi kedua-dua tempat ini, Indonesia dan India, dan mereka itu membandingkan secara langsung suasananya, keramahan warga, kebersihan, makanan, hingga pengalaman sehari-hari mereka itu selama berada di negara yang mereka kunjungi, India dan Indonesia. Dan kebanyakan mereka itu mengatakan bahwa Indonesia itu jauh lebih menyenangkan atau lebih nyaman jika mau dibandingkan sama India. Keramahan, suasananya yang macet tapi klaksonnya 24 jam. Sama juga di Indonesia macet, tapi nggak kayak tadi kita lihat kan di India kayak gimana lo, ada sapi di jalan guys, sama-sama jalan dengan kita nih. Aduh, kayak gimana lah, tidak ada prosedurnya, tidak ada peraturannya gitu kan, hewan sama itu gimana. Terus keramahan warganya, kebersihannya, kita lihat tadi bagaimana penyediaan makanan. Katanya ada yang masuk ke hospital karena gara-gara keracunan makanan. Ternyata kalau di India itu kalau makan di restoran juga belum bisa ngejamin kalau kamu tuh akan baik-baik aja. Ya karena ada resikonya gitu lah. Tapi pengalaman mereka makan di street food di Indonesia udah berhari-hari juga nggak apa-apa, malah kecanduan, malah ketagihan gitu kan makanan-makanan kuliner street food di Indonesia. Dan pengalaman mereka itu dikongsikan, justru itu kita bisa ngebandingkan lah ya kan, kita mengambil kekurangan itu untuk memperbaiki apa yang kurang gitu kan, bukan untuk sesuatu penghinaan atau apa aja, enggak, tidak begitu kan. Jangan pula nanti kadang ada yang ngebandingin gitu kan, orang Indonesia ini segini, orang Malaysia ini segini, India tuh harus dibandingin dengan bukan selayaknya gitu-gitu, harus dibandingin sama India itu harus disamakan dengan Bangladesh, biasa itu kan kayaknya nggak enak didengar gitu kan. Dan As tahu kalau orang-orang di channel As ini, orang-orang yang berhimpun di sini levelnya itu luar biasa banget, semuanya baik-baik, semuanya
punya adab, kesopanan, akhlak yang baik, punya semangat, saling berbagi, berkongsi semangat gitu kan, saling menceritakan dan saling menghormati dan menghargai apa juga perbedaan, karena kita ingin mewujudkan satu suasana yang adem, yang damai antara dua ini tetangga. Ya kan, salah silap dari As, mohon ampun dan maaf punten gitu kan, maaf sebanyak-banyaknya. Sampai kita bertemu lagi, dan jangan lupa titik komen di bawah apakah di luar dugaan gitu ya, belak-belakan para bule ini sedang membandingkan Indonesia dan juga India. Titik komen teman-teman As di bawah supaya As juga bisa tahu rasa dan pandangan teman-teman As di channel ini. Ketemu lagi dalam video insyaallah. Assalamualaikum, jaga diri.